Aku nggak copot dulu, aku kayak gini aja. Iya kan habis daki. Oh. Hai guys, Hai. hari ini kita mau sedikit podcast. Postcard. Podcast. Kita bingung namain apa ya, nanti kita bakal cari tema baru. Kita di sini bakal bahas tentang pendakian-pendakian yang ada di Indonesia, terutamanya yang masih viral kemarin. Mas Agam. Mas Agam Rinjani. Aduh. Keren. Mas Agam itu salah satu relawan Indonesia yang menurut aku keren ya. Jiwa sosialnya Iya, tinggi jiwa banget. sosialnya tinggi, jiwa kemanusiaannya juga ya. Keberaniannya juga oke banget. Karena katanya itu kedalaman paling dalam selama penyelamatan dia sebagai relawan. Berapa? 500. 593 total. Aku Hampir nonton 600 guys. nonton di ini podcastnya Om Deddy Corbuzier. Itu ceritanya lucu kali tuh. Kisah hidup beliau pun luar biasa ya. Kalau anak Mapala tuh rata-rata kayak gitu. Walaupun kita Menwa itu sering berantem ya di kampus kita sama anak Mapala, tapi ya itu sudah suka dukanya gitu loh. Emang kayak gitu. Tapi sekarang kita akur, aman. Sama anak Paskib gimana kabar? Paski biasa aja kok. Oke, kita langsung pindah ke gunung aja, jangan bahas Paskib. Kau yang bahas. Iya, langsung tak cut kan. Ya, ini kita pendakian di Gunung Telemoyo lagi. Oh ya, Lagi. kita hari ini Dan lagi review Gunung Telemoyo jalur baru. ya, gimana menurutmu jalur barunya dari pos 1 dari Base camp ya? base camp ke pos Rimba, habis itu pos 1, pos 2, pos 3 sampai tanjakan Katresnan, sampai ada lagi Tugu, Balik. baru Sunrise Camp. Tugu dulu baru tanjakan. Oh gitu, oke kebalik. Kebalik Habis guys. itu baru puncak 1, puncak 2. Oke. Menurut aku ya jalurnya sebenarnya sama aja, cuma dibuat lebih mutar aja, jadi lebih landai. Kalau ini awalnya, kalau kalian pernah naik di Igir Merana, jalur ya itu apa, Gunung Perahu ya? Perahu. Ya, perahu itu jalurnya hampir sama dengan trekking awalnya. Yang menurut aku kayak wah, tidak ada rest. Maksudnya rest itu landai ya guys. Maksudnya gak ada landainya teman-teman. Baru sekarang dari pos 1 itu aja udah beda. Pos 1 kalau dari base camp ke ini kan udah dibuat muter lama kan. Kita pendarin udah kemarin udah dibuat muter, nggak langsung nanjak banget. Nah di pos 1 ini ternyata dinaikin jalurnya, nggak jalur yang lama, jalur lama tapi naik ke atas dikit. Terus pos 2 sama nggak sih tuh? Pos 2 beda. Beda. Kan ada shelter sekarang. Enggak, tapi posisinya sama nggak sih? Beda. Oh ya beda. 10 meter. Berapa 10 meter lebih lah. Aku ingat banget kalau di pos 2 50 meter tuh. itu dia yang meluk pohon dan pelangnya jatuh. Waktu itu mungkin belum se-prepare ini, tapi aku bangga banget sama basecamp ini karena berkembangnya jauh. Terus ada shelter, itu sangat membantu ya kalau hujanan dan lain-lain, walaupun masih beralaskan tanah. Cailah, beralaskan tanah nggak tuh? Dan di situ bisa diriin tenda 1 sih kayaknya. Di mana pos 2? Di pos 2. Samping kiri. Emang masih ada? Masih ada space. 1 tenda lah bisa. Tapi jangan pernah diriin tenda di shelter ya guys, itu nggak boleh di pendakian, oke? Itu nggak boleh. Shelter itu buat istirahat, oke? Itu warningnya di pos 3. Pos 3 sama. Pos 3-nya sama. Cuman jalur dari pos 2 ke pos 3 yang harusnya gini jadi gini. Iya, soalnya kita terakhir tuh nge-camp di pos 3. Karena kita kehujanan malam. Terus kayak ya udahlah, daripada ini kita camp aja gitu. Iya. Terus pos 3 ke pos 3 langsung Tugu ya? Tugu dulu. Jalurnya sama, sih, sama. Cuman dibuat tangga. Sama agak lebar sekarang. Jadi nggak sejurang yang dulu guys. Dari Tugu ke Katresnan deket banget. Dulunya nggak ada ya jalur itu. Katresnan ada apa? Ada tapi nggak ada pelang. Sekarang ada pelang. Cuman jalannya kan kecil banget. Jalannya kecil, kalau sekarang diperlebar ya. Terus dari pos dari pelang Katresnan sampai dengan puncak sama, cuman jalurnya emang diperlebar dan diberi tangga-tangga. Udah bersih. Jadi view-nya kebuka. Minimalisir kecelakaan sih.
puncaknya tetap aja nggak ada yang berubah, tetap 2, Plang sama Tugu, tingginya sama lagi. tingginya sama lagi. Iya, ada yang habis ngetes ya. Kau Aku masuk enggak, aku takut no, enggak aku. bukan pakai sandal jepit, aku pakai sepatu. Lihat, angkat kakimu. Angkat kakimu Seki. Ya, pakai sendal. Aku bawa sendal di tas tapi Soalnya aku Mas Agam tuh malas. pakai sendal terus. Maksudnya, Iya, kalau porter Renjan itu nggak mau pakai sepatu, dia pakai sendal swallow. tapi aku pernah lihat porter tuh di sininya kayak ada itu tuh. Iya, itu karena bawa berat. Itu otot atau cedera sama sih? Otot itu Oh iya, kan saking ditekan Aduh, bukan oleh bukan berat ya. berarti percuma ya yang nge-gym gitu. Percuma. Masih menangan porter. Orang nge-gym belum tentu kuat naik gunung. Coba nggak bohong. Dulu aku yang apa? Aku yang dulu di semester berapa ya, aku ya kayaknya masih aktif silat ya. Pertama kali naik semester 1. 2022. Berarti semester 2. Tapi semester 2 aku masih itu kok, masih aktif TC ya. Kan masih formular sih, belum ganti ini. Mari. Ya, Semangat. Dikit lagi. oke. Iya mas. Ya, Mari. Itu aku masih aktif TC silat. Tapi itu pun aku masih ngap-ngapan sampai atas di Ungaran, via Prantunan pertama kali naik. Itu pun aku masih ngap-ngapan guys. Kalau sekarang terhitung dari semester 2 sampai semester 4 berapa tahun? dapat Semester 8 ya? Oh iya, berapa tahun? sekitar 3 tahunan. Ya sekitar segitulah ya, saya udah aktif. Kalau gabut, kalau stres skripsi, naik dulu lah kita ya, biar otaknya tuh gak pusing. Kalau dia mah dari kecil anjir. Dari kecil udah diajakin abangnya naik. Di Kalimantan kagak ada gunung. Ya, ini ada cerita nih lucu. Ini kan sama aja hal yang baru ya, aku bawa carrier, bawa tenda sendiri, bawa bunga lah, bawa tenda sendiri, terus bawa yang lain-lain lah sendiri yang berat-berat. Ini juga hal baru sih, soalnya dulu kalau udah gitu Abang dibawain, semua. nggak cuma bawa ransel kecil, bawa apa yang pengen dibutuhin itu baru tak bawa. Kayak ya seperti inilah contohnya ya. Nah kayak gini lah. Ya contoh Ini. contoh nyata. Wah, nyaman banget ini seperti aku yang dulu. Itu dulu, jadi dulu pertama kali aku mendaki di gunung sama si Ungaran. Ya dekat rumah sih ya. Ungaran tapi itu ini via Mawar, dulu jalannya ekstrim. Apa tuh sama mana dipatahin nih? Ini patah dari tadi. Buang. Buang. Nggak pernah selalu juga. Nah itu terus habis itu vakum, itu masih SD kayaknya, masih MI lah. Vakum terus SMP kayaknya diajak ke Gunung Sumbing via Garung. Ya kalian tau lah ya via Garung kayak apalah ya tanjakannya. Aku belum pernah. Sumbing via Garung. Habis itu nih dulu belum punya alat dan sebagainya, jadi tidur masih beralaskan tenda aja gitu. SB cuman bawa 1, gila nggak tuh, padahal kita berenam. Bayangkan 6 orang pakai tenda, belum punya kompor, kita masih pakai manual, cari kayu bakar, masak kayak gitu. Bayangan kayak apa tuh zaman dulu itu, ngeri gak tuh? Itu pengalamanku kayak gitu sih, ngeri. Dan tahu nggak, itu dari situ aku udah bilang udah nggak mau daki lagi, capek, kapok, nggak dapet apa-apa kayak gitu. Tahunnya sekarang Sampai umur segini masih aja daki. Dan sekarang alhamdulillahnya alatnya udah lengkap, udah safety lah, safety ya SNI udah tuh. Jadi nyicil dari dikit-dikit, soal tujuanku tuh punya kayak toko atau rentalan. Ya pertama mungkin rentalan dulu sendiri gitu, habis itu nanti punya toko gitu. berat guys. Toko alat-alat outdoor kayak gitu pengennya sih. Jadi sekarang kita udah punya
carrier 3, carrier 3, SP 3, 3, kompor 1, kompor 1, nesting nesting 2, banyak. 3, 4. 4. Nesting enggak lah, hitungan 2 lah. Satu dua. satu pack itu nesting tentara, satu ini ya ini yang kita bawa yang nesting kecil. Jadi punya nesting 2, tenda Tenda 3, 3. Banyak ya. Udah larangnya cuma berdua. trekking pole 3. 3. Iya udah punya 3 sekarang. Jadi kalau kita naik tuh sesuka hati kita mau bawa yang mana. ya, kalau bisa pengen yang milih. kecil ya kecil, Kalau yang kecil kecil, kalau yang yang gede ya gede. bebas lah, suka hati kita mau yang bawa. Ini kebetulan kita bawa yang sedang, Sedang-sedang aja. soalnya ya cuman Tadi ada cerita lucu pas pagi-pagi, ada salah satu pendaki juga yang bukan nggak boleh bilang gitu, ya yang pendaki ngomong baru gitu ya. ya kayaknya. mungkin baru naik atau dia mungkin belum punya alat sendiri ya, kayaknya gitu sih. Dia bilang apa tadi? Apa enggak eman ngecamp cuman di Telomoyo katanya gitu. Apa nggak eman? Habisnya enggak banyak. Habisnya nggak banyak. SP Mohon maaf. berapa, dihitung-hitung gitu juga tadi. Mohon maaf say, ini kita punya pribadi. Kita murca karena punya pribadi. Ya kita kan mahalnya di cuman- awal, beli-belinya di awal tuh mahal. Ya emang mahal. Kita cuman keluar itu di makanan, Ya makanan sama bensin sama tiket. makanan, bensin, tiket. Habis berapa makanan? Pertama tuh pas di Superindo. 174.000. Superindo 74.000 guys. Mari kita hitung-hitungan. Ya boleh. Sekaligus gitu. Sekaligus konten hitung-hitungan lagi ya guys. Ritual. Berapa? 74.000. 74.000. Nih. Terus tambah 34 buah naga. 24 tuh. 34. 20.000 sama Enggak, 34. Kan sekilo lebih. terus air Aduh, piro ya? Air ya? 20-an. Ini 20 berapa? 7 kali 3 tambah 5.000. 7 kali 3 21, tambah 26. 26 Tambah bensin berapa? Cek, ini kan dah clear nih. 134 berarti aku. Buat makanan 134 konsumsi. Terus aku paling bensin pertama kemarin kan bener-bener kosong ya guys. Jadi tak isi full gitu, sekitar 38 sekian 40.000 gitu ya. Oke, boleh. 40.000 tambah tiket aja 25 kali 2 50 tambah 5.000 berarti 55.000 ya. Dah coba Berapa? tambah bensin nanti pulang tambahin nggak? Boleh. 10.000. 250.000 250.000. enggak, masih kurang 1.000. 249.000. Enggak, anggaplah ngepas ya, karena ya cuma 1.000 gitu loh. Kita buletin ke atas aja, bukan buletin ke bawah. Buletin ke Nah atas. ini pendakian paling ngirit nih. Enggak ada betul. Mana? Pengeluaran waktu itu cuma 108. Masa? Iya, tapi kita ngecamp. Kan paginya naik. Oh itu kan 2 gunung Tapi ngirit sama daripada ini. perahu itu ambil 1 juta itu. Oh ya, kita biasanya naik itu kalau lagi kemarin tuh hadiah aku sempro itu kita naik perahu sama Ungaran. Ya Total pengeluaran itu 1 jutaan. ya soalnya kita makanan full makan pokoknya. Sampai ada ya, kita tuh kita ngebarengin pendaki itu sampai dia kaget, bawa susu, nyeduhnya gimana? Enggak, kita beli susu yang sudah jadi, tidak yang kemasan saset. Ya sama teh. Sama teh itu kita tehnya enggak yang kemasan saset juga, enggak, teh yang udah jadi bener-bener insakli botolan. Gimana sih? Mau dibuka? Enggak usah lah ya. Kira Itu endorse nih gunung itu kali ya. itu Ambarawa itu rawa pening. Nah itu dia yang aku maksud. Nggak bisa ke situ, udah ditutup sekarang. Dulu tempat wisata juga tuh. Adanya tuh kayak wahana tempat makan dan sebagainya kayak gitu ada. Beberapa ini kayaknya nggak bisa. Kemarin aku tanya-tanya kayak gitu sih. Aku juga belum pernah soalnya. Jadi ini ngir aja 250.000 tak. Iya, oke,
sekian dulu lah video kita hari ini. Ya nggak tahu kita kasih apa judul apa nih. See you guys, bye bye. See you di next video. Nah, ini kalau pakai Mio bengkak ini. Sekarang udah gak punya Mio guys ya.